Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di suatu tempat di negara Tempest, Rimuru mendapatkan sebuah berita yang cukup buruk dari Sokka dan penjaga lain yang bertugas di bawah komandonya, yaitu tentang kedatangan Hinata bersama keempat orang paladin yang sedang menuju ke negara Tempest dengan membawa pedang yang terlihat cukup aneh. Rimuru sangat kecewa dengan tindakan yang diambil oleh Hinata, yang mana Hinata lebih memilih berperang daripada melakukan mediasi terlebih dahulu dengan dirinya. Rimuru pun menganggap kalau Hinata adalah seorang fanatik agama Ruminas, sehingga dirinya tidak mau melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pemimpin para monster. Tak lama kemudian, Diablo muncul di hadapan Rimuru dengan wajah yang cukup muram. Ia memberikan laporan kepada Rimuru kalau Reihim telah tewas dan melihat situasi yang sedang terjadi, Diablo berkeyakinan kalau Reihim kemungkinan besar telah dibunuh. Selain itu, Diablo juga memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi di negara Falmus. Yang mana sekarang, di negara Falmus sedang beredar rumor tentang sesosok iblis yang berencana untuk membunuh Uskup Agung Gereja Suci Barat. Sehingga mengakibatkan, para kesatria kuil langsung dikerahkan menuju negara Falmus, dan setelah beberapa hari melakukan persiapan, kemungkinan besar para kesatria kuil akan bergabung dengan pasukan Raja Edward untuk melindungi negara Falmus. Tentunya itu semua di luar rencana Diablo, bahkan itu akan sangat memperburuk situasi untuk dapat menaklukkan negara Falmus. Raphael dan Rimuru memiliki pemikiran yang sama, yaitu kedatangan Hinata menuju negara Tempest dan beredarnya rumor di negara Falmus. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Lantas hanya menunggu waktu sampai Rimuru menjadi target sekaligus musuh bagi Gereja Suci Barat. Rimuru pun memerintahkan Sokka agar mengumpulkan seluruh stafnya untuk segera mengadakan pertemuan darurat, terkecuali untuk Gerudo yang masih sibuk mengurus pembangunan jalan. Rimuru pun memulai pertemuan dengan memberitahu informasi yang telah ia dapatkan, yaitu tentang kedatangan Hinata beserta keempat paladin lainnya, serta keadaan yang sedang terjadi di negara Falmus. Yang mana sekarang di negara Falmus, terdapat lebih dari 30.000 orang kesatria kuil yang membentuk kelompok-kelompok kecil di wilayah perbatasan antar negara dengan misi yang mereka miliki, yaitu mencari sekaligus membunuh iblis yang ada di negara Falmus. Meskipun mereka tidak tertarik untuk ikut campur dalam perang saudara di negara Falmus, namun itu akan mempersulit Yumu menjalankan operasi penaklukan negara Falmus. Mendengar hal tersebut, Diablo seketika terlihat sangat pucat. Karena iblis yang dimaksud oleh Rimuru tidak lain adalah dirinya sendiri. Ia juga cukup menyesalkan tentang kematian Reihim, karena Reihim memiliki informasi penting tentang kekuatan tempur yang dimiliki oleh Gereja Suci Barat. Melihat kesempatan untuk menjatuhkan Diablo di hadapan Rimuru, dengan sigap Sion langsung menyalahkan kegagalan yang dibuat oleh Diablo. Yang mana menurut pendapat Sion, Diablo hanyalah bawahan baru Rimuru yang tidak pantas menerima pekerjaan besar seperti menaklukkan negara Falmus. Serta Sion juga mengatakan, kalau akan lebih baik jika pekerjaan itu diserahkan kepada seseorang yang sudah berpengalaman seperti dirinya. Lantas Rimuru pun bertanya kepada Sion, tentang apa yang akan Sion lakukan, untuk dapat menaklukkan negara Falmus. Di sini Rimuru mengira kalau Sion memiliki suatu strategi yang bagus untuk menaklukkan negara Falmus. Namun dengan lantangnya, Sion mengatakan akan memimpin pasukan menuju negara Falmus agar dapat membunuh seluruh bangsawan yang ada di sana. Mendengar hal itu, sontak Rimuru memarahinya. Karena kalau sampai para bangsawan seluruhnya tewas terbunuh, nantinya akan terjadi kekosongan kekuasaan di negara Falmus, serta akan mengakibatkan terjadinya perang saudara sehingga menimbulkan jatuhnya korban yang akan lebih banyak lagi. Maka dari itu, Rimuru memilih Diablo yang cukup cerdas untuk menangani permasalahan ini, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban. Sion pun hanya terdiam mendengar nasihat dari Rimuru. Lantas Rimuru mencoba menasehati Diablo dengan mengatakan, kalau Diablo melakukan sebuah kesalahan, maka hal pertama yang harus segera ia pikirkan, yaitu cara menebus kesalahannya tersebut. Rimuru pun menyuruh Diablo untuk mencari dalang penyebar rumor tentang dirinya di negara Falmus, sekaligus orang yang telah membunuh Reihim. Suna juga sependapat dengan Rimuru, di mana ia lebih setuju kalau Diablo tetap melanjutkan pekerjaannya, daripada pekerjaan itu diserahkan kepada Sion. Saat itu Suna juga masih terus berdebat dengan Sion perihal masalah tersebut. Sampai di mana Rimuru menyadari, kalau cibiran yang Sion lontarkan ternyata dimaksudkan untuk menghibur Diablo. Lantas giliran Benimaru mengutarakan pendapatnya, yang mana Benimaru akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan, agar dapat membantu Diablo menaklukkan negara Falmus. Dan jika situasinya semakin memburuk, ia berencana akan mengirim Gerudo sebagai bala bantuan. Alhasil, Rimuru pun masih mempercayakan tugas penaklukan negara Falmus kepada Diablo. Sembari tersenyum, Suna memberikan sebuah saran kepada Rimuru, agar mengajak Adalman untuk memberi informasi perihal Gereja Suci Barat.
Karena seperti yang kita ketahui, Adalman yang notabene seorang mantan kesatria suci, ia pasti memiliki informasi penting tentang gereja suci barat. Di sini kita diberitahu, setelah Adalman berada di negara Tempest, ia diberikan tugas untuk bersama dengan Gabiru meneliti dan menjaga keamanan di Goa Penyegelan. Lantas Rimuru mengirimkan sinyal komunikasi kepada Gabiru sekaligus memerintahkannya agar segera menyuruh Adalman untuk datang mengikuti rapat penting tersebut. Lantas setelah Adalman berada di ruangan tersebut, ia bercerita tentang semua yang ia ketahui perihal gereja suci barat. Rimuru pun mendapatkan banyak informasi dari cerita tersebut. Dari mulai sistem pemerintahan di gereja suci barat, organisasi-organisasi yang ada di sana, termasuk Adalman dan Hinata yang sempat dilatih oleh ketujuh sage tersebut. Di sini kita diberitahu, kalau Adalman mendapatkan semua informasi itu dari Demon Lord Clayman, yang mana Clayman sangat takut untuk berurusan dengan gereja suci barat. Maka dari itu Clayman mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang gereja suci barat. Adalman juga mengatakan, kalau Rimuru harus lebih waspada terhadap kehadiran ke-10 kesatria suci yang sekarang ada di dalam gereja suci barat. Bahkan untuk sekelas Demon Lord Clayman, ia juga sangat mewaspadai pergerakan dari ke-10 orang suci tersebut. Lantas, karena Adalman dulunya seorang kardinal di gereja suci barat, ia pun menawarkan diri untuk bisa bernegosiasi dengan Hinata agar dapat meyakinkan Hinata untuk berpaling dari ajaran agama Ruminas. Namun, Rimuru langsung menolak saran tersebut, sekaligus menyuruh Adalman untuk pergi meninggalkan ruangan pertemuan. Diskusi pun masih terus dilanjutkan. Dan setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, sekarang waktunya Rimuru untuk mengatur posisi ataupun tugas dari para bawahannya. Namun tak lama Veldora mengatakan, kalau ia juga ingin ikut dalam peperangan tersebut. Seketika Rimuru langsung menolak penawaran dari Veldora. Ia pun memberikan tugas kepada sang naga wibu untuk menjadi benteng pertahanan tertinggi di negara Tempest. Meskipun awalnya Veldora menolak tugas yang Rimuru berikan, namun setelah Rimuru mengatakan kalau menjaga batas pertahanan terakhir terdengar sangat keren, Veldora pun menyetujui permintaan Rimuru tersebut. Lantas setelah Veldora dapat ditenangkan oleh Rimuru, giliran Benimaru yang mulai berbicara. Ia mengatakan kalau dirinya akan menjadi komandan tertinggi dalam operasi pengambil alihan negara Falmus. Ia akan mengirim 4.300 prajurit ke medan pertempuran, di mana mereka akan terdiri dari 4.000 orang dari pasukan Green Number Benimaru dan 100 orang dari pasukan Kurenai. Serta Gobuta akan memimpin 100 prajurit Goblin Rider, dan ditambah 100 orang lagi dari pasukan Hiryu yang dipimpin oleh Gabiru. Lantas Hakuro ditugaskan untuk menjadi pemimpin dari seluruh pasukan tersebut dengan Benimaru sebagai komandan tertingginya. Namun, Rimuru cukup khawatir dengan Gobuta dan para Goblin Rider yang ada di bawah komandonya. Ia pun menugaskan Rangga untuk ikut mendampingin Gobuta. Selanjutnya Rimuru kembali menanyakan perihal langkah apa yang akan diambil oleh Diablo dalam melanjutkan rencana pengambil alihan negara Falmus. Diablo pun mengatakan kalau Raja Edward sekarang masih menunggu bala bantuan yang dapat ia pergunakan untuk menyerang Edomalis. Dan rencana Diablo untuk saat ini adalah mengalahkan Raja Edward dalam satu pertempuran besar di negara Falmus. Lantas Edomalis yang ia jadikan boneka akan dapat mengangkat Yumu untuk menjadi raja baru di negara Falmus. Namun Souwei mendapatkan laporan kalau untuk saat ini pasukan Raja Edward adalah 20.000 prajurit, tapi jika mereka menunggu 3 minggu lagi, jumlah mereka akan menjadi 40.000 prajurit. Jadi semakin lama Rimuru menunda penyerangan, maka akan semakin banyak pula jatuhnya para korban peperangan. Rimuru pun sempat terlintas untuk menunda penaklukan negara Falmus, sampai urusannya dengan Hinata dapat ia selesaikan. Terlepas dari dirinya yang sudah mendapatkan untung yang cukup banyak dari koin pemberian Edomalis, Rimuru juga ingin menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Diablo pun meyakinkan Rimuru dengan berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan di negara Falmus. Ia akan segera mencari orang yang telah memfitnah dirinya membunuh Uskup Agung Gereja Suci Barat. Dengan begitu Diablo dapat meminimalisir jatuhnya korban di pihak negara Falmus. Setelah mendengar rencana tersebut, Rimuru pun menyetujui dan menyerahkan semuanya kepada Diablo.